Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Faiza dengan NIM S1S1 24057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virtual machine, yaitu pengertian, fungsi, contoh, serta kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu virtual machine. Virtual machine adalah representasi virtual atau emulasi komputer fisik yang menggunakan perangkat lunak, bukan perangkat keras, untuk menjalankan program dan menerapkan aplikasi. Dengan menggunakan sumber daya dari satu mesin fisik seperti memori, CPU, antarmuka jaringan, dan penyimpanan. Virtual machine memungkinkan bisnis untuk menjalankan beberapa mesin secara virtual dengan sistem operasi yang berbeda pada satu perangkat. Kemudian, virtual machine juga berguna untuk melakukan pengujian perangkat lunak, menyimpan cadangan data, serta menjalankan aplikasi yang tidak mendukung sistem operasi utama. Dengan bantuan hypervisor, sumber daya perangkat keras dapat dibagi secara optimal ke masing-masing virtual machine, sehingga pemanfaatan komputasi menjadi lebih efisien. Fungsi virtual machine cukup beragam. Yang pertama ada membangun dan menerapkan aplikasi ke dalam cloud. Virtual machine digunakan sebagai lingkungan server untuk mengembangkan dan menghosting aplikasi secara online. Contohnya seperti developer membuat aplikasi web di virtual machine berbasis Ubuntu lalu dideploy ke AWS atau Azure. Kemudian yang kedua, mencoba sistem operasi baru termasuk merilis beta. Contohnya menginstal Windows 11 versi beta di VirtualBox tanpa mengganggu Windows 10 utama. Kemudian yang ketiga, memutar lingkungan baru untuk membuatnya menjadi lebih sederhana dan lebih cepat bagi para pengembang atau developers untuk menjalankan skenario pengujian dan pengembangan. Contohnya, seorang programmer backend membuat virtual machine untuk mencoba tanpa harus mengatur ulang PC utama. Kemudian yang keempat ada mencadangkan sistem operasi yang ada. Virtual machine biasa digunakan sebagai salinan utuh dari sistem operasi untuk pemulihan bila terjadi kerusakan. Contohnya, backup sistem Windows dengan membuat virtual machine dari image menggunakan Hyper-V. Kemudian yang kelima ada mengakses data yang terinfeksi virus atau menjalankan aplikasi lama dengan menginstal sistem operasi yang lebih lama. Virtual machine digunakan untuk membuka file mencurigakan agar tidak merusak sistem operasi utama atau menjalankan software lama. Contohnya, membuka file exe dari email mencurigakan di virtual machine agar virus tidak menyebar ke sistem yang asli. Kemudian yang keenam adalah menjalankan perangkat lunak atau aplikasi pada sistem operasi yang awalnya tidak dimasukkan. Virtual machine memungkinkan penggunaan aplikasi lintas platform. Contohnya, menjalankan aplikasi Linux di laptop Windows menggunakan VirtualBox. Kemudian di sini kita masuk ke jenis-jenis virtual machine. Virtual machine terbagi menjadi dua jenis, yaitu proses virtual machine dan sistem virtual machine. Yang pertama ada proses virtual machine yang dirancang untuk menjalankan satu aplikasi atau satu proses saja, bukan keseluruhan sistem operasi. Virtual machine ini menyediakan lingkungan eksekusi mandiri sehingga aplikasi bisa berjalan tanpa bergantung pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu. Contoh paling umum adalah Java Virtual Machine yang memungkinkan program Java dijalankan di berbagai platform tanpa modifikasi. Karena Java Virtual Machine ini menerjemahkan instruksi Java ke dalam bentuk yang dimengerti oleh sistem tempatnya berjalan. Yang kedua ada sistem virtual machine. Sistem virtual machine ini perangkat lunak yang meniru seluruh komputer, memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan sekaligus di satu perangkat keras. Ketika dikelola oleh
Hypervisor, tiap virtual machine bekerja secara mandiri dan terisolasi. Virtual machine ini ideal untuk konsolidasi server, pengujian lintas sistem operasi, dan pengelolaan infrastruktur cloud secara efisien. Kemudian masuk ke jenis-jenis virtual machine. Hypervisor pendukung virtual machine di sini ada dua, yaitu hypervisor tipe 1 dan hypervisor tipe 2. Yang pertama adalah hypervisor tipe 1. Hypervisor tipe 1 berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi tamu dan biasa digunakan di server. Untuk mengelola virtual machine digunakan alat seperti virtual machineware atau vSphere yang memungkinkan instalasi sistem operasi tamu dan duplikasi virtual machine dari template. Template ini bisa disesuaikan untuk berbagai keperluan seperti pengujian, produksi database, atau pengembangan. Salah satu contoh hypervisor tipe 1 adalah kernel-based virtual machine. Yang kedua adalah hypervisor tipe 2. Hypervisor tipe 2 berjalan di atas sistem operasi host dan biasanya digunakan di desktop atau laptop pribadi. Virtual machine dibuat secara manual, lalu sistem operasi tamu diinstal di dalamnya. Pengguna dapat mengatur alokasi sumber daya seperti CPU, RAM, dan opsi tambahan seperti akselerasi grafis. Contohnya adalah Virtual Machine Workstation dan Oracle VirtualBox. Kita masuk ke contoh virtual machine. Virtual Machineware Workstation yang ditujukan untuk keperluan profesional, berbeda dengan VirtualBox yang lebih ringan dan cocok untuk pembelajaran. Virtual machine ini menawarkan stabilitas dan performa yang tinggi, serta menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus di satu perangkat fisik. Yang kedua ada VirtualBox. Oracle VirtualBox adalah salah satu virtual machine paling populer yang dikembangkan oleh Oracle Corporation dan termasuk jenis sistem virtual machine. Software ini memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem operasi utama, seperti menjalankan Linux di Windows tanpa perlu instalasi langsung ke hard disk. Kemudian lanjut ke contoh yang ketiga, Hyper-V yang banyak digunakan di lingkungan server dan perusahaan karena efisien dalam membuat dan mengelola banyak virtual machine sekaligus. Namun, kekurangannya adalah hanya tersedia di edisi Windows tertentu dan kurang ramah bagi pemula dibandingkan VirtualBox. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah Quick Emulator. Adalah sebuah emulator dan contoh virtual machine perangkat open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak sistem operasi yang berbeda di atas platform yang sama. Virtual machine ini dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Virtual Machineware Workstation memiliki kelebihan berupa performa tinggi dan stabil yang sangat cocok untuk penggunaan profesional. Selain itu, virtual machine ini mendukung berbagai sistem operasi tamu serta menyediakan fitur yang lengkap seperti snapshot cloning dan integrasi jaringan yang kompleks. Namun, kekurangannya adalah perangkat lunak ini berbayar dengan lisensi yang cukup mahal. Kemudian virtual machine ini mengonsumsi resource yang cukup besar dan tidak open source, sehingga fitur pada versi gratisnya terbatas. Kemudian masuk ke VirtualBox. VirtualBox memiliki kelebihan karena gratis dan bersifat open source. Aplikasi ini mudah digunakan sehingga cocok untuk keperluan pembelajaran. VirtualBox juga mendukung berbagai sistem operasi tamu maupun host seperti Windows, Linux, dan macOS. Adapun kekurangannya, performa VirtualBox kurang optimal untuk tugas-tugas berat. Beberapa fitur canggih hanya tersedia melalui extension pack, serta dukungan untuk driver
grafis 3D masih terbatas. Kemudian kita masuk ke kelebihan kekurangan Microsoft Hyper-V. Hyper-V menawarkan performa tinggi dan mendukung virtualisasi berskala besar secara efisien. Selain itu, karena terintegrasi langsung dalam sistem operasi, sehingga pengguna tidak perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Namun, kekurangannya terletak pada ketersediaannya yang terbatas. Maksudnya di sini hanya terdapat pada di edisi Windows tertentu, dan kurang mendukung sistem operasi non-Windows secara optimal. Dan yang terakhir, memiliki antarmuka yang kurang intuitif bagi pemula. Kemudian masuk ke QEMU, merupakan platform virtualisasi open source yang sangat fleksibel dan powerful. Kelebihannya adalah open source dan fleksibel, mendukung banyak arsitektur CPU. Yang kedua, bisa digunakan bersama KVM untuk akselerasi performa. Yang ketiga, sangat powerful untuk riset dan pengembangan sistem rendah. Namun, kekurangannya adalah antarmuka yang kurang ramah, yang dimana diperlukan konfigurasi manual. Selain itu, tanpa KVM performanya bisa sangat lambat dan tidak direkomendasikan untuk pengguna biasa yang membutuhkan solusi desktop gratis. Kemudian kita langsung ke instalasi virtual machine. Di sini saya memilih VirtualBox. Kita langsung cari saja VirtualBox. Sesuaikan dengan sistem operasi yang kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan Windows, maka file VirtualBox-nya kita pilih Windows. Maka file VirtualBox-nya akan langsung terdownload. Di sini sudah terdownload, kita langsung buka saja. Kita langsung next saja. Next. Ini warning bahwa saat menginstal VirtualBox, jaringan internet kita akan terputus beberapa saat. Jadi pastikan kalian tidak sedang mendownload data penting agar data yang kalian download tidak korup. Setelah itu kita pilih yes. Kita centang semua, kemudian install. Setelah proses instalasi selesai, kita pilih finish. Nah, ini adalah tampilan dari VirtualBox. Di sini kita bisa lihat beberapa menu seperti menu add atau tambah yang memungkinkan kalian mencari virtual machine yang sudah pernah dibuat sebelumnya dan ingin menambahkannya. Kemudian di sini ada menu baru untuk mengekspor virtual machine dan memindahkannya ke komputer atau PC yang lain. Kemudian di sini ada ekspor untuk
mengekspor virtual machine atau memindahkannya ke komputer atau PC yang lain. Kemudian di sini ada preferensi untuk pengaturan seperti umum, pemutakhiran, bahasa, dan tampilan. Mungkin itu saja proses instalasi dari saya. Kesimpulannya, virtual machine memberikan solusi fleksibel dalam menjalankan berbagai sistem operasi dan aplikasi tanpa harus membeli perangkat baru. Dengan virtual machine, kita bisa menghemat sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan menjalankan berbagai skenario pengembangan serta pengujian dengan aman dan terisolasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.